Halo adik-adik, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, sedangkan pada video kali ini kita akan belajar mengenai organ pada tumbuhan. Organ-organ pada tumbuhan dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada organ akar, kemudian ada organ batang, ada organ daun, bunga, dan juga buah. Kelima organ ini bisa kita lihat secara langsung pada tumbuhan tanpa memerlukan suatu alat. Jika pada jaringan tumbuhan kemarin, kita tentunya membutuhkan suatu alat yang biasa disebut dengan mikroskop untuk mengetahui struktur jaringan yang ada pada masing-masing organ tumbuhan. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai organ akar. Fungsi dari organ akar, yang pertama, menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Yang kedua, memperkokoh berdirinya batang. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong, pada wortel, dan juga beberapa tumbuhan lainnya. Yang keempat, alat perkembangbiakan vegetatif, misalkan pada rempah-rempah seperti lengkuas dan juga jahe. Yang kelima, sebagai tempat melekatnya tubuh tumbuhan pada tanah atau substrat tempatnya. Berikutnya, kita akan belajar mengenai sistem perakaran. Sistem perakaran sendiri dibedakan menjadi sistem perakaran tunggang, sistem perakaran serabut, dan sistem perakaran adventif. Untuk perbedaan antara sistem perakaran tunggang dan juga serabut bisa dilihat pada gambar di samping. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem perakaran tunggang. Pada sistem perakaran ini, terdiri atas sebuah akar besar dengan beberapa cabang dan ranting akar. Akar berasal dari perkembangan akar primer biji yang berkecambah. Biasanya jenis perakaran ini terdapat pada tumbuhan dikotil. Sedangkan sistem perakaran serabut terdiri atas sejumlah akar kecil, ramping yang semuanya memiliki ukuran sama. Biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil. Pada gambar ini terlihat jelas bahwa pada sistem perakaran tunggang ada satu akar besar yang berperan sebagai akar induk, kemudian akar induk tersebut memiliki cabang-cabang lagi. Sedangkan pada akar serabut, seluruh akarnya memiliki ukuran yang seragam dan tidak memiliki akar induk. Kemudian yang ketiga, sistem perakaran adventif. Akar yang tumbuh dari setiap bagian tubuh tanaman dan bukan akar primer. Biasanya akar ini muncul karena adanya hasil dari pencakokan. Berikutnya, kita akan belajar mengenai struktur akar. Struktur akar atau lapisan-lapisan pada akar dimulai dari bagian yang paling luar atau dimulai dari lapisan yang paling luar, ada epidermis, kemudian ada korteks, ada endodermis, dan stel atau silindir pusat. Epidermis terdiri atas lapis sel dan tersusun rapat tanpa rongga antar sel. Sel epidermis berdinding tipis. Karena sel ini terletak di lapisan yang paling luar, maka lapisan ini atau jaringan ini berfungsi sebagai pelindung dari jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian di bawahnya dari jaringan epidermis terdapat korteks yang terdiri atas beberapa lapis sel berdinding tipis dan tidak banyak ruang antar sel yang berguna untuk pertukaran zat juga sebagai tempat cadangan makanan. Jadi pada tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di organ akar, maka cadangan makanannya terdapat pada jaringan korteks. Yang ketiga, ada endodermis. Adalah terdiri atas lapis sel, kebanyakan sel-selnya berdinding tebal dengan berlapiskan zat gabus. Endodermis mengatur masuk keluarnya bahan ke akar dan dari akar dibawa ke dalam tumbuhan. Yang keempat ada stel atau silindir pusat. Terdiri dari perisikel, xilem, dan phloem. Stel terletak di sebelah dalam endodermis. Jadi, stel atau silindir pusat ini terletak di yang paling dalam atau terletak di bawahnya jaringan endodermis. Berikutnya, kita akan bahas mengenai organ batang. Fungsi dari organ batang diantaranya sebagai alat transportasi zat makanan dari akar ke daun dan hasil asimilasi dari daun ke seluruh bagian tumbuhan.
Jadi apabila organ akar ini berperan untuk mengambil zat hara dari dalam tanah, maka zat hara tersebut selanjutnya dibawa ke organ daun melalui organ batang. Kemudian hasil asimilasi atau fotosintesis dari organ daun dibawa ke seluruh organ tumbuhan melalui organ batang. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Contohnya pada tumbuhan kentang dan juga pada ubi jalar. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan, misalkan pada batang sagu dan juga tebu. Yang keempat, sebagai tempat tumbuhnya daun, cabang, dan juga bunga. Berikutnya, kita akan belajar mengenai struktur batang. Hampir sama dengan yang ada pada struktur jaringan di organ akar. Jaringan organ pada batang ini tersusun dari jaringan epidermis yang terletak paling luar, kemudian ada korteks, di bawahnya lagi ada endodermis, dan yang paling dalam ada stel atau silinder pusat. Epidermis memiliki fungsi yang sama pada epidermis yang terdapat pada organ akar, di mana pada pertumbuhan sekunder, epidermis akan pecah dan terbentuk lapisan gabus yang seringkali juga pecah sehingga membentuk lentisel. Melalui lentisel inilah udara bisa keluar masuk ke dalam tumbuhan atau sebagai tempat pertukaran udara. Yang kedua, korteks, sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga banyak ruang antar sel yang penting untuk pertukaran gas. Jadi udara ini bisa keluar masuk melalui organ lentisel, melalui bagian lentisel yang terdapat pada epidermis batang, kemudian terjadilah pertukaran gas yang terdapat pada jaringan korteks. Yang ketiga, ada endodermis yang tersusun atas lapis sel yang mempunyai bentuk khas. Pada angiospermae, sel-sel endodermis mengandung banyak tepung yang sering disebut sebagai sarung tepung. Jadi di dalam sarung tepung ini terdapat butir-butir amilum. Yang keempat, ada stel atau silinder pusat. Di dalam stel terdapat jaringan vertikal embulur dan pembuluh angkut. Pada gambar di bawah ini disajikan irisan melintang atau anatomi dari batang dikotil dan juga batang monokotil. Dari sini nampak jelas bagaimana struktur dari batang monokotil dan juga dikotil. Pada batang dikotil, pembuluh angkutnya yaitu xilem dan phloem tersusun secara rapi berjajar mengikuti lingkar kambium. Sedangkan pada batang yang monokotil, xilem dan phloemnya terletak menyebar karena tidak memiliki kambium. Untuk urutan lapisan dari jaringan pada batang ini, mulai dari lapisan yang paling luar hingga yang paling dalam bisa dilihat pada gambar, di mana lapisan yang paling luar terdapat jaringan epidermis yang berfungsi sebagai jaringan pelindungnya, dan yang paling dalam terdapat jaringan stel atau silinder pusat, atau yang biasa kita sebut sebagai jaringan gabus. Demikian tadi pembahasan mengenai organ-organ yang terdapat pada tumbuhan. Semoga bisa membantu.